Ancaman hukumannya, kalau misalnya nih ancaman hukumannya 10 bulan, ternyata dia pergi, kemudian dilaporkan setelah 4 tahun kemudian misalnya ya, itu Iya, keluar. masanya kan. Ya masa ya. Masanya tuh sudah kadaluarsa, artinya perbuatan itu sudah terlampau gitu. Nah, yang terakhir itu yang tadi Mr. Si bilang demi hukum, salah satunya adalah pelakunya itu meninggal dunia gitu. Nah, itu ada Pak Leonardo Sagala. Naik bang, Naik, naik Bang bang, Leon. Bang Leon. Naik Bang. Daluarsa menuntut, maksudnya gimana daluarsa menuntut itu? Daluarsa menuntut, jadi misalnya Nih ada Bang Leon. coba daluarsa menuntut itu apa Bang Leon? Oke, selamat malam semuanya. Malam Daluarsa. bang. Jadi gini, kalau perkara pidana itu namanya penuntutan. Penuntutan itu tindakan melimpahkan perkara ke pengadilan supaya diperiksa dan diadili. Nah, dalam hukum pidana itu daluarsa berlaku terkait dua hal. Pertama, daluarsa untuk menuntut pidananya. Artinya penyidikan, penuntutan itu bisa dilakukan kalau daluarsa penuntutannya itu belum lampau. Nah, daluarsa penuntutan itu berkaitan dengan kalau dia diancam dengan pidana di atas 4 tahun, di atas 3 tahun itu 12 tahun gitu. Itu yang daluarsa penuntutan. Nah, kalau daluarsa menjalani pidana itu seperti kasusnya yang kemarin heboh-heboh itu loh. Yang pendukungnya Pak Jokowi yang dia udah dipidana tapi belum menjalani. Nah, mereka kan mendalilkan Sylvester. ya itu daluarsa menjalani pidananya itu. Mereka kan mengklaim sudah daluarsa, tapi sebenarnya itu belum, gitu loh. Gitu. Jadi kalau daluarsa sudah jelas tidak mungkin, ya kan? Demi hukum jelas tidak mungkin kan orang masih sehat walafiat. Nah, balik lagi tadi ada perbuatan tapi Ada nebis, nambah lagi nebis. oh nebis itu dituntut dengan apa namanya? Perkara yang Nebis idem. sama. Nebis idem. Tuntutan yang sama atas perkara yang sama. Halo Bang Leon. Begitu. Jadi kalau di SP3 hanya alasannya sudah P19 2 kali, nah kita tanya Bang Leon. Jadi itu alasan P19 2 kali itu secara hukum, secara KUHAP sebenarnya nggak ada. Tapi memang itu ada MOU antara kejaksaan sama kepolisian itu membatasi pelimpahan perkara itu gitu loh. Tapi sebenarnya nggak ada kewajiban bagi penyidik untuk menghentikan ketika itu di P19 2 kali. Itu nggak ada kewajiban. Karena ya itu tadi, kalau itu dihentikan potensi untuk digugat di pra-peradilan, diajukan permohonan pra-peradilan besar gitu. Dan itu hakim sifatnya wajib untuk mengabulkan permohonan itu kalau alasan penghentiannya karena sudah 2 kali P19. Kalau P19 itu teman-teman, itu kan petunjuk jaksa. Nah, petunjuk jaksa sepanjang masih bisa dipenuhi oleh penyidik, itu nggak masalah teman-teman. Bahkan kita di bawah meja pun kita bisa berikan tambahan, tidak ada masalah itu. Ya. Aman. Jadi kalau ada SP3 di ranah seperti ini sulit teman-teman. Oke. Nah, kemarin kan sempat tuh Bang Leon atau Mr. Z, kemarin kan sempat ketika penambahan masa penahanan ya. Nah, itu kan ada jangka waktunya Bang. Orangnya ditahan kan selama prosesnya selama berkasnya diproses, ya kan? Ada penambahan. Sebenarnya kalau orangnya tidak ditahan, ada nggak jangka waktunya Bang Leon atau Mr. Z? Nggak ada. Jadi Nggak ada. nggak ada. Justru karena adanya penahanan itulah penyidik merasa tertekan Oke. karena waktunya begitu.
Berarti kalau orangnya atau tidak ada penahanan, tidak ada jangka waktu tertentu kan? Enggak, Oke. karena tergantung begini, itu kan kalau di kepolisian itu teman-teman juga tahu karena ini sudah diundangkan ya teman-teman ya di peraturan judulnya pengendalian dan pengawasan penyidikan itu. Perkara mudah, sedang, sulit, sangat sulit. Tinggal dihitung di situ. Tapi kalau tidak ada penahanan, mau kapan aja nggak ada masalah. Justru karena penahanan itulah polisi jadi, aduh ada tahananku, waktunya mau habis. Gini gitu. Makanya penahanan itu merepotkan diri sendiri. Bagi saya. Betul. Berarti gitu ya teman-teman ya, nggak ada jangka waktu tertentu bahwa oh sekian bulan harus P21, sekian bulan atau sekian hari harus P21 itu nggak ada kalau orangnya tidak ditahan. Kalau ditahan berarti ada kewajiban, nah ya kan? Karena berkaitan dengan adanya orang yang ditahan selama belum ada kepastian hukum terhadap si tersangka gitu. Oke. Jadi itu ya tadi ya, siapa tadi yang nanya itu? Suatu hal yang mustahil lah kalau SP3-nya yang di Medan itu. Tadi yang nanya Lianto. Lianto ya. Nah, Bang Leon? Nah, saya tanya sama Bang Leon, ada itu kata-kata, kalimat-kalimat yang diucapkan oleh mereka-mereka itu, ini kalau nggak di SP3 ya RC. Loh, ini kemana-mana ini jadinya Bang Leon. Silahkan Bang Leon, RC dan SP3. Gini ya teman-teman, RJ itu memang salah satu alasan untuk menghentikan penyidikan, tapi prinsipnya RJ itu harus melibatkan korban. Nah, pertanyaannya sekarang dalam perkara ini korbannya siapa? Pelapornya kan ini Dr. Andreas. Apakah Dr. Andreas mau untuk melakukan restoratif justice? Kan Dr. Andreas bilang nggak akan bisa restoratif justice. Jadi restoratif justice itu korban dan tersangka itu harus sama-sama mau, nggak boleh dipaksa. Dan itu hanya opsi kan Bang? Iya opsi. Jadi kalau si korban nggak mau ya nggak bisa dipaksa. Betul. Ya masalahnya si Samira ini minta RJ tapi dia yang bersalah, dia yang tersangka, dia minta uang. Gimana itu? Nah, itu agak Pusing lain kan tuh, Bu. dengarnya. Dari berapa miliar katanya sampai ujung-ujungnya cuman berapa? 500 juta apa 50? Udah 50 juta. gimana Ya, itu? dia mesti Aduh, aku minum baca. obat sakit kepala dulu Kak. Dia mesti baca KUHP sih. Di KUHP itu udah jelas. Kalau dia mau mengajukan RJ, yang punya kewajiban untuk melakukan pemulihan keadaan itu ya si tersangka, bukan korban. Gimana ceritanya? Abang Leon, mohon maaf Bang Leon, tadi sudah menyebut KUHP. Itu KUHP, kalau dia yang baca itu salah semua Bang Leon. Ya kalau udah begitu kita nggak tahu lah. Ini Anu sebentar, Bang Leon. Bang Leon kan kemarin sempat ngobrol sama aku kan masalah yang aliran-aliran dana itu Bang. Besok malam hadir Bang ya? Di mana tuh? Di Mr. Z lah. Mr. Z. Boleh. Gitu. Jam berapa Mr. Z? Seperti biasa Bang Leon, nanti undangannya nggak boleh lewat waktu ya Bang Leon. Nggak, soalnya saya besok lagi ada ketemu orang jam 7. Ya Pokoknya, nggak bisa. tunggu dulu, pokoknya kapanpun saya menunggu Bang Leon. Dah. Ya, Soalnya Kak Fitri besok hadir. Kak Fitri kayaknya ada yang mau disampaikan kayak. Iya, kalau sekarang nggak gong, harus besok, Mr. Ban. Siap. Siap. Iya, gitu. Bang Leon hadir ya Bang Leon? siap Mr. Z, tapi saya telat ya, nanti menyusul ya. Ya, soalnya keluhnya gini Bang. Keluhnya itu ada uang yang mengalir Bang. Nah, Waduh. gitu aja udah. Waduh. Ya ini ceritanya yang menuduh dong ini, justru dia nuduh orang lain nyuap, nggak taunya patut diduga dia sendiri yang melakukan. Nah, itu harus kita harus kita telusuri besok. Nah, itu baru namanya gong Bang Leon. Ya ini kan sama kayak orang tua zaman dulu menasihati kan, kalau nunjuk-nunjuk orang itu jangan sembarangan. 1 ke orang, 4 ke diri sendiri kan gitu dia bilang.
Ya itu, makanya tadi sempat disampaikan Kak Fitri juga, teriak-teriak apa namanya RG yang ini-inian ternyata ya, adanya di sono gitu. Mana Bu Fitri? Terima telepon kayaknya Mr. Z mental. Begitu. Jadi anu lah. Masih di bawah Soalnya kan seru nih Bang. Kembalikan uangnya. Nah, kan. Seru nih Bang. Ngeri Berarti bener kan dah. berarti kan memang ada faktanya, ada yang mengalir Bang. Tinggal kita telusurin kan. Nah, Kak Fitri mendapatkan informasi dari yang dituduh. Nah, begitu dah Bang clue-nya Bang tadi Bang. Waduh, ngeri-ngeri sedap ini. Makanya, Abang mau jadi lawyernya bagaimana? Dampingi Bang Krisnamurti? Saya nggak mau berbeda pendapat nanti. Mr. Z kayaknya mau nih. Sejak awal itu sudah nggak sudi ya. Kok gak sudi sih Mr. Z? Ngeri-ngeri sedap lah. Pantesan kemarin saya lihat si Mambil itu kalian nih kita udah jatuh, kalian tipu lagi, kembalikan itu duitnya, gitu dia. Nah, itu kan clue sebenarnya. Ada apa ini? Itu kan membuat kita tergelitik gitu loh. Makanya aku bilang Bang, ada dua persepsi, ada dua kemungkinan, ada dua perspektif lah. Dimana misalkan ya, kalau dia diiming-iming, yang kemarin aku jelaskan itu Bang, ya kan? Berarti dia korban penipuan, ya kan? Tapi kalau misalkan dia secara sadar dia tahu, ya kan? Ya berarti kan dia pelaku Bang. Ya. Makanya menarik diikutin gitu loh. Makanya besok malam aku hadir lah paling pertama nanti supaya dapat tempat kursi. 19.30 kan Mr. Z? Soalnya pasti bejubel nanti tuh berebut-rebutan kursi kita. Enggak, kan yang kamu tuh udah pasti tuh Bu Fitri, Bang Terus siapa Leon. tahu nanti desak-desakan. Bisa aja pakai karcis nggak? Orang bangkunya 10. Mr. Z aja anak buahnya 2, Cantika sama Sela. Oh jelas, jelas. Tuh kurang 8. Kalau itu benar, kasihan juga ya Bang Krisnamurti harus ngebersihin. Ya, cuman kalau menurut Bang Krisna sih, ini yang dia sampaikan ya, yang dia sampaikan itu kan dia berfokus pada Perkaranya. pembebasan sama PK. Karena ada isu-isu kemanusiaan kan yang dibawa, kesehatan dan kemanusiaan. Nah ini Yang mau dikemas sama Bang Krisnamurti. Ini Mr. Blind yang harus ditanyakan ke Bang Leon biar teman-teman semua tahu syarat PK biar kita bahas nih. Ayo Mr. Blind tanyakan ke Bang Leon. Oke Bang Leon, untuk mengajukan PK syarat apa aja yang harus dipenuhi Bang? Dia harus sudah atau sedang menjalani hukuman. Minimal berapa Bang? Oh nggak ada, minimalnya nggak ada. Yang penting dia sedang atau sudah menjalani hukuman. Kalau setelah inkrah apa sebelum inkrah Bang? Oh inkrah dong kalau PK. Enggak, maksudku hukuman setelah inkrah, atau kalau itu kan masih dalam Setelah proses inkrah, banding. setelah inkrah. Setelah inkrah. Jadi harus ada berita acara eksekusinya nanti kalau dia sedang menjalani. Kalau dia sudah menjalani, nanti akan diminta ini berita acara sudah selesai. Ya, kalau sebelum inkrah kan masih masa tahanan namanya kan? Betul, masih masa menjalani. Setelah inkrah nanti baru dihitung lah itu sudah menjalani hukuman walaupun sudah dipotong masa tahanan nanti kan.
betul. Nah, itu persyaratannya. Terus kira-kira Bang, setelah mengajukan PK, ya kan? Seseorang itu ketika dia mengajukan PK, kira-kira Bang, apa saja yang dia harus bawa? Atau misalkan apa saja yang bisa membuat dia dalam sidang PK-nya nanti bisa disidangkan? Ya, alasan PK di KUHP baru kan karena KUHP baru itu sudah mengatur untuk pemeriksaan PK mengikuti KUHP yang baru. Nah, di KUHP yang baru itu alasan PK dibagi menjadi 2. Kalau PK yang untuk PK pertama itu dia ada kekeliruan yang nyata atau kekhilafan hakim, salah penerapan hukum, ada kesalahan penerapan hukum atau kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Kemudian ada juga alasan ada novum, Bukti ya kan? baru. Ya, atau ada keadaan baru. Keadaan baru ya. Bisa juga ada putusan yang menyatakan salah satu hakim atau seluruh hakimnya terbukti menerima suap. Tapi harus putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Oh ya, oke. Nah, pernah gak Bang ada putusan ya yang disebabkan adanya kekeliruan hakim atau kekeliruan yang nyata atau salah penerapan hukum pasal? Pernah ada nggak Bang? Jadi gini, selama ini putusan Mahkamah Agung itu mereka itu gamang membedakan antara kekeliruan yang nyata dan kesalahan penerapan hukum. Jadi dicampur aduk. Jadi kalau ditanya ada apa enggak, ada. Tapi itu biasanya berkaitan dengan lamanya hukuman gitu. Oke. Nah, terus itu kan tadi Abang bilang syarat pemeriksaan PK itu kan ada 2. Tadi kan, kekeliruan hakim dan kekeliruan nyata atau penerapan hukum yang salah atau ditemukan novum atau keadaan baru, ya kan? Iya. Itu dan atau boleh pilih salah satu atau boleh pilih salah satu. Oh, boleh pilih salah satu. Jadi Iya. walaupun tidak ada novum, tidak ada keadaan baru, hanya mempersoalkan tentang kekeliruan hakim atau salah penerapan pasal misalkan, itu bisa Bang ya? Bisa. Oke. Nah, kalau ada perbedaan putusan Bang, itu termasuk indikasi kekeliruan nggak Bang? Ya, perbedaan ada putusan yang bertentangan kan maksudnya, itu juga Bukan bisa. pertentangan, maksudnya bukan pertentangan, tapi ada perbedaan, misalkan penambahan hukuman. Oh, disparitas maksudnya. Ya, itu tidak termasuk indikasi ada kekeliruan hakim atau kekeliruan yang nyata. Jadi kalau soal disparitas putusan itu terbagi 2 di Mahkamah Agung. Ada yang berpendapat itu adalah bagian dari kekeliruan yang nyata atau kehilafan hakim. Tetapi ada juga putusan yang menyatakan itu bukan bagian dari kehilafan atau kekeliruan yang nyata. Begitu Mr. Blind. Tapi kalau dalam kasusnya Nikmir ini sebenarnya pasti ini kan arahnya kok beda hukuman antara si Tingkat 1, Nikmir tingkat sama 2. Oh, Mail. enggak, itu bukan disparitas itu. Jadi disparitas yang dimaksud itu antara terdakwa Pelaku. yang satu atau dengan terdakwa yang lain. Oh ya. Jadi kalau penambahan hukuman itu bukan disparitas itu. Jadi tidak termasuk kalau penambahan hukuman ya? Tidak termasuk. Berarti hanya terkait dengan perbuatan masing-masing pelaku. Iya, itu baru bisa dianggap sebagai disparitas. Contoh dia bilang, kok si Mail kenanya 4 tahun, kok gua kenanya 6 tahun, itu disparitas gitu. Nah, dia bisa aja mengajukan itu gitu. Oke. Tapi nanti pasti dijawab sama hakim. Ya wajar, si Mail kan nggak dapat duit, ente dapat duit, itu nanti jawabannya. Jawab Bang Iwan kan bukan hakim ini. Bukan maksudnya kenapa dibuat begitu kan pasti hakim punya alasan itu, Mr. G. Masa Ya. sama hukuman yang dapat duit sama yang nggak dapat duit kan begitu. Nah, sekarang diurai kalau novum, Mr. Blind, kalau novum kira-kira apa yang bisa ini? Ayo. Ya, kalau novum Bang Leon atau keadaan baru. Yang dimaksud novum itu seperti apa dan keadaan baru itu seperti apa Bang? Contohnya aja Bang kalau misalkan enggak ini definisinya. Kalau novum itu pasti yang material ya, karena kan di dalam undang-undangnya juga sudah disebutkan bukti baru itu ya bukti yang kuat,
gitu loh. Bukti yang kuat berkaitan dengan yang bukti yang kuat yang belum yang sudah ada sebelumnya, tetapi pada saat pemeriksaan perkara belum diperiksa, Belum gitu loh. diperiksa, tidak dihadirkan. Ya, contoh nih ya, tiba-tiba Nikita Mirzani bisa nunjukin, oh ternyata ada perjanjian nih yang sudah ditandatangani antara saya dan Reza Gladys, contoh begitu. Ketelisut misalkan, salah taruh Ya. dulu lupa gitu. Ya, itu Tiba-tiba contoh. ditemukan. Itu contoh dari bukti baru itu. Atau tiba-tiba ada saksi yang dengar waktu mereka ngomong, ternyata yang nawarin duit Reza Gladys. Reza Gladys. Nah, itu bisa. Contoh tapi ya, contoh. Kalau keadaan baru bang, Keadaan baru itu contoh tiba-tiba undang-undangnya berubah. Tadinya yang didakwakan ke Nikita Mirzani itu termasuk tindak pidana, tapi di undang-undang baru bukan lagi sebagai tindak pidana itu. tapi kan tidak berlaku surut bang. Iya, tapi itu bisa dianggap sebagai keadaan baru. Oh, oke. Atau mungkin misalkan tiba-tiba ada kembaran dari Nikita Mirzani, ternyata dia yang melakukan. Ya, itu juga bisa. Tapi kan susah tapi itu. Di cloning berarti dia. Mm-mm. Oke. Nah sekarang nih bang, menurut Bang Leon kan kebetulan waktu itu kan ngikutin juga bang. Kira-kira bang, sepanjang pengetahuan Bang Leon ya, kita nih menganalisa aja. Kira-kira kalaupun mengajukan PK Nikita Mirzani, menurut Bang Leon, analisa Bang Leon, kira-kira dia lebih ke arah mana bang? Novum barukah atau lebih ke kekeliruan hakim atau salah penerapan bang? Nggak ada. Kalau Bang ngelihat- Leon bukan Mr. Z, Bang Leon. Kalau ngelihat narasi-narasi yang selama ini disampaikan ya, kayaknya harusnya paling ya kekeliruan atau kesalahan penerapan hukum. Karena narasi-narasi yang disampaikan selama ini kan di kasus perdatanya setiap konferensi pers yang nggak ada yang baru, itu aja kan. Kalau Mr. Z bagaimana menurut Mr. Z? Analisa Mr. Z. Nggak ada. Aku malah mau nanya begini nih, karena kemarin juga sudah disuarakan ya Bang Leon ya. Sebagaimana yang beredar di media, dia mengatakan kami akan upaya pembebasan gitu ya, pembebasan Nikita. Seperti kita ketahui bahwa Nikita Mirzani sedang sakit gigi dan sebagainya, berarti masalah sakit. Kemudian anak-anaknya kecil dan perlu perawatan secara langsung. Artinya kan dia harus hadir kan begitu. Nah sekarang pertanyaan saya, pengeluaran tahanan itu Bang Leon, apakah dikarenakan satu sakit kah? Terus kategori sakit seperti apa? Kemudian apakah karena ingin mendampingi anak, begitukah? Nah itu pertanyaan saya Bang Leon. Saya nggak usah jawab pakai argumentasi, saya kasih contoh aja. Angelina Sondak, suaminya meninggal, apakah dia dibebaskan? Tak. Enggak. Dah, oke. Lukas NMB, dia sakit parah, apakah dia dibebaskan? Tak. Enggak. Sampai meninggal begitu? Iya. Ya udah. Nggak ada pengecualian berarti. Artinya isu-isu kemanusiaan dan isu-isu kesehatan itu belum tentu serta-merta bisa membuat orang bisa menjadi pengalihan tahanan bang ya. Kalau pengalihan iya, tapi ini kan putusan, Mr. Bland. Beda loh, soal tahanan sama putusan ini udah beda. Kalau tahanan kan bisa dialihkan, tahanan rumah, tahanan kota. Tapi kalau pidana itu kan nggak ada, pidana kota, pidana rumah kan nggak ada, Mr. Bland. Berarti sudah berbeda ranahnya bang ya. Beda. Berarti sudah tidak ada lagi tahanan kota, tahanan itu kalau sudah tingkat putusan ya. Sudah inkrah udah nggak ada istilah tahanan kota, tahanan ini nggak ada. Tuh, karena kan statusnya udah langsung terpidana itu. Iya ya. Berarti kalau terpidana ya memang harus menjalani pidana hukumannya di rumah tahanan ya. Betul. Jadi Lapas-lapas. jadi kalau dia mau minta kayak gitu tuh ya minta ke presiden satu-satu jalan. Nah, ini lagi kalau ke presiden. Kemarin sempat ada singgung-singgung. Kan kalau abolisi amnesti kan jelas nggak mungkin. Berarti kan satu-satunya kan hanya gerasi. Nah, kasus yang kayak begini Bisa kayak pemerasan, remisi, Mr. Blind. berarti gerasi nggak ada.
Bisa gerasi bisa, tapi kan syaratnya dia harus mengaku bersalah semua itu. Betul, tapi apakah untuk kasus-kasus ringan, oh, maaf, bukan kasus ringan, kasus-kasus yang lazim kita ini tuh kan lazim kita dengar ada gerasi itu kan kalau nggak 340 338. Enggak, ya kan? jadi dulu tuh mantan presiden Napiter. kita Jokowi yang terhormat itu kan pernah mengeluarkan gerasi untuk mantan gubernur Riau karena alasan kemanusiaan. Karena sudah tua, tapi begitu dilepaskan langsung ditangkap lagi sama KPK. Karena ada kasus lain. Ya, itu kan untuk kasus-kasus yang hukumannya berat, Bang. Tapi itu umurnya udah 70 berapa gitu. Ini kan masih muda. Iya. Terus apakah bisa hukuman 6 tahun misalkan terus dengan alasan misalkan ibu yang punya 3 orang anak yang masih ingin mengajukan gerasi gitu, Pak. Oh, enggak lah, kalau itu enggak. Kalau alasan itu bisa dipakai Mr. Blind, semua orang yang single mom, single father itu nanti ngerampok bang, habis itu minta ini dong. Ya gitu jadinya teman-teman ya. Artinya jarang juga, nggak lazim kita dengar hukuman 6 tahun minta gerasi. Itu nggak lazim kita dengar. Itu yang gerasi-gerasi itu biasanya 338, 340 korupsi atau alasan kemanusiaan ya. Napiter, hukuman mati. Saya nanya lagi, biar ini ada Bang Leon. Bang Leon, ada kan yang namanya cuti ya Bang Leon ya? Ya, tapi itu kan ada syaratnya Mr. G. Dia harus menjalani 2/3. Dulu kan belum pertanyaan. Nah, udah tahu jawabannya arahnya kemana Mr. G. Ini kan ada cuti, ada izin nggak Bang Leon? Izin seminggu sekali nengok rumah gitu Bang Leon. Nah, kalau sampai ada kejadian kayak gitu pasti ada suapnya itu. Salah. Nah, teman-teman. Soalnya kemarin kan dijawab. Ini kan bisa, kalau Sabtu kan dia bisa minta izin tidur di rumah. Pesiar. Ada pesiar nggak Sabtu Minggu? IB izin berlibur. Nah, silakan Bang Leon dijelaskan untuk teman-teman kita Bang Leon. Mr. G dan teman-teman, sekarang itu di rutan maupun di lapas itu sudah sangat baik, sudah disediakan fasilitas video call. Tapi kalau tiba-tiba minta harus ada 1 hari dia bisa pulang, ya itu namanya bukan perampasan kemerdekaan, Mr. G. Gitu loh. Bukan pembatasan sosial ya. Iya, itu ada pertanyaan tuh Mr. G. Kalau sakit-sakitan karena implan gigi bisa dapat keringanan nggak? Itu bukan keringanan, dikasih gigimu yang kamu implan yang dicopot. Ya. Oke, ini saya bacakan dulu Bang Leon, ini di bawah. Doni Salmanan remisi dari 8 tahun jadi 4 tahun ditahan. Nah, pendapatnya Bang Leon. Oke, Doni Salmanan itu dia sudah dapat remisi pengurangan hukuman. Dan dia posisinya menjalani 4 tahun itu sudah 2/3 dari hukumannya dia setelah hukumannya dikurangi remisi yang dia dapat. Makanya statusnya Doni Salmanan itu adalah pembebasan bersyarat. PB. Gitu loh. Jadi sekali dia contoh ngelanggar lampu lalu lintas langsung masuk lagi dia itu. Ya, bukan bebas murni. Bukan bebas murni itu. Gitu loh. Gitu teman-teman. Jadi kalau sakit karena implan bukan dikasih keringanan, implannya yang dicabut ya. Bukan gini Bang. Kalau dia Jangan sakit-sakit galak-galak, karena Bang. kalau dia sakit-sakit karena implan bukan dibebaskan tapi implannya yang dibebaskan. Oh iya. Dicopot. Jadi nenek-nenek dong. Emang berapa gigi sih? Jangan-jangan banyak lagi. Mr. G, udah pernah ngecek belum? Saya Giginya. rencana saya besok itu mau ngecek. Besok loh Bang Leon. Ngecek implannya. Hah? Apa saja yang mau dicek saya cek semua pokoknya. Mr. Z. Ini sekarang nih ada pertanyaan lagi dari Nasrudin. Kalau NM kira-kira dapat remisi berapa tahun? Nah, yang ngasih remisi
Ya terserah menterinya. Sekarang menteri ini pas. Ya kan remisi itu juga tidak serta-merta apa namanya bebas semau-maunya ngasih remisi kan. Iya, Remisi itu ada ketentuannya. paling banyak sebulan Mr. Blank, paling banyak itu. Iya, dan itu kan ada bukan sebebas-bebasnya kan, Bang. Enggak, jadi Kayak contoh 17 Agustus, 17 Agustus ya hari terus Lebaran, gitu. hari raya. Ulang tahunnya Mr. Blind baru ada remisi. Bang Ya, Leon, ulang tahun itu. nah, saya tambahin lagi nih. Bang Leon, itu kan salah satu adalah untuk tujuan pemindahan itu ya dia bisa bertaubat itu ya Bang Leon ya, atau menyadari kesalahannya lah minimal. Nggak usah diperhalus Mr. Ji. Tujuan pemidanaan itu ya memanusiakan manusia. Karena orang yang dipidana itu dianggap sudah tidak menjadi manusia pada saat melakukan kejahatan. Makanya dia dipenjara dulu, Saya nggak mau dihukum dulu bilang supaya menjadi manusia lagi. Saya nggak mau bilang begitu Bang Leon, maksudku tuh biar dia agak baik-baik baru dilepas gitu loh Bang Leon. Ya, nanti kalau diperhalus-perhalus jadinya lain maknanya Mr. Ji. Berarti dia keluar dari situ sudah harus menjadi manusia kembali. Ya karena kita ini kan menyampaikan kepada manusia Bang Leon. Jadi maksud saya itu begini, selama ini kan belum ada itu yang di TV lah, di apalah selalu mengatakan bahwa dia tidak, sementara putusannya itu sudah menyatakan iya, gitu loh Bang Leon. Nah, bagaimana penilaian orang-orang di dalam ketika mau memberikan remisi, tetapi dia sendiri juga mungkin belum berubah Bang Leon. Silakan. Ya sebenarnya, ya kan syarat untuk mendapatkan remisi itu kan harus berkelakuan baik di dalam. Betul. Tujuan pembinaan di dalam itu kan harus tercapai, baru dia berhak untuk mendapatkan remisi. Gitu loh Cuma ada juga Ji. kemanfaatan di dalam. Iya. Jessica itu siapa? Jessica Wongso. Itu kan banyak dia dapat tuh. Ya semakin lama pasti semakin banyak Mr. Blank. Iya, karena ditambah juga kan ada selain berkelakuan baik, dia juga ada kemanfaatan di dalam kan. Dia mengajarkan bahasa Inggris ya kalau nggak salah. Ya banyak lah dulu kayak Ariel dulu kan dia dikasih. Tapi dari semua laki-laki di dunia ini ya, aku cuma berterima kasih sama Ariel Peter Pan aja. Loh kok ke situ arahnya, tunggu dulu. Iya. Awas yang di atas marah Mr. Blind, jangan begitu. Enggak. Tahu Dulu, aku arahnya itu dulu. kemana. Dulu Bang, dulu waktu masih bisa lihat Bang. ini cowok sama cowok masalahnya, Bang. Enggak, aku berterima kasih, cuman gara-gara dia aku bisa lihat lu namanya sama Cutari kan. Astagfirullah. Pasti Mr. Blind mau ngomong jadi bisa lihat tai lalatnya kan gitu. Aku nggak mau. Kita close dulu ini. Jangan jorok teman-teman nih. Kok jorok sih? Sensor. Jorok. Begini Mr. Blind, Bang Leon. Kalau misalnya ini kalau ya Bang ya, mohon maaf ya, ini halus sekali ini saya ini untuk memberikan dukungan kepada teman-teman semua. Kalau kira-kira nanti remisinya itu 2 tahun, bagaimana Bang Leon? Jadi, maksudnya Mr. Z dia dihukum 6 tahun, Remisi tiba-tiba dapat remisi 2 tahun, bebasnya kapan Mr. Z? Kalau dia setelah menjalani 4 tahun dapat remisi 2 tahun masuk akal. Tapi kalau dia baru menjalani 1 tahun 6 bulan atau 1 tahun tiba-tiba dapat remisi 2 tahun, ya patut dipertanyakan itu menterinya. Dasarnya ngasih begitu apa? Ya karena Apakah- dia sakti Bang Leon. Nggak, Apa gini, karena Bang. merasakan implan atau gimana? Atau gini Bang, Kenapa Implan jadi ke situ? gigi Mr. Z, implan gigi. atau gini pertanyaannya Bang. Kira-kira Bang ya, kalau PB kan harus menjalani 3/4 masa hukuman, ya kan? Nah, ketika misalkan dia menjalani masa hukuman belum 3/4, ya, tapi dia bisa dibebaskan karena remisi, bisa nggak Bang?
Jadi itu ada beberapa contoh kasusnya Fredrik Yunadi itu loh. Iya, Fredrik Yunadi. Ah itu kan karena ada kebijakan-kebijakan dia bisa dipercepat. Tapi itu tadi ada Dia bebas ada sebelum sampai selektifnya. 3/4 ya. Iya, ada selektifnya lah. Kondisional karena dulu satu alasannya dia udah tua, alasan COVID, kemudian alasan dia sudah berkelakuan baik dan segala macamnya itu. Nah ini si kawan ini kan dia sampai sekarang sudah putusan ini pun dia tetap masih merasa nggak bersalah, apalagi ini kan si kawan ini nggak mau bayar denda setahu saya. Nah itu kalau dia nggak mau bayar denda itu salah satu alasan dia itu nanti bisa menghambat dia nggak dapat remisi atau nggak bisa di PB gitu loh. Kalau Doni Salmanan itu setahu saya ya, kenapa dia itu hukumannya cuma 8 tahun karena dia Mengembalikan. aset-asetnya dia itu diserahkan gitu loh. Dendanya Nah. dia bayar. Ini juga aku mau tanya nih Bang. Di putusannya itu kan ada denda 2 miliar Bang. 1 miliar. Subsidiar 3 bulan kan. Nah, kalau barang bukti kan yang disita sudah dikembalikan ke korban. Ya kan? Nah, yang 1 miliar itu dibayarkan kemana Bang? Negara Bang ya? Ke negara. Oh negara, oke.